Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lailatal qadri lailatan 'azimatan mubarakatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati, pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, Tuan Imam Bilal, panitia Ramadan, para asatidz dan tokoh-tokoh serta jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan satu kehormatan bagi saya pada malam hari ini, malam ke-27 Ramadan 1444 Hijriah, saya bisa bersilaturahim, bisa menunaikan qiyamul lail di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa, qiyamul lail, tilawatul Quran, zakat fitrah, bersedekah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir bulan Ramadan ini jangan sampai kendor, kita harus memperkuat semangat kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang sama-sama kita yakini malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat besar, memiliki keutamaan yang agung, yang harus ada keinginan dalam diri kita untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Oleh sebab itu Nabi mengingatkan kepada kita, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berusaha untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dikarenakan dasar iman kepada Allah dan harapan untuk mendapatkan karunia-Nya, pahalanya, ridhonya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka orang itu didapati akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama seperti puasa, sama seperti qiyamul lail, semuanya ternyata melahirkan, mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan Allah, maghfirah ini sangat penting. Ampunan Allah ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan seorang hamba yang mendapatkan ampunan daripada Allah, berarti jiwanya menjadi bersih. Oleh sebab itu Ramadan ini menjadi momentum tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa kita. Karena kita sebagai makhluk Bani Adam ini tidak pernah dari yang namanya kesalahan atau dosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa, sebaik-baiknya yang melakukan kesalahan, dia adalah yang bertobat kembali kepada jalan yang benar. Nah, bulan Ramadan ini momentum yang tepat untuk kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengakui, meratapi dosa-dosa kita, lalu kemudian kita bermunajat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melakukan amal-amal kebaikan yang itu adalah ciri orang-orang yang bertobat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang agung. Kenapa dikatakan malam yang agung? Karena malam Lailatul Qadar itu pada waktu itu diturunkan Al-Quran. Di surat Al-Qadar ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Di ayat selanjutnya kemudian Allah menjelaskan, ini mengingatkan kita para jamaah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sebetulnya malam Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah menjawabnya, menjelaskannya
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud syahr itu di situ apa? Alfus syahrin. Alfus syahrin bukan berarti bulan, benda langit yang muncul di tengah malam ataupun di waktu malam yang mendatangkan cahaya. Tapi yang dimaksud dengan alfus syahrin, 1000 bulan itu maknanya adalah periodik ataupun hitungan hari sebanyak 30 hari ataupun 29 hari. Itu syahrun namanya. Artinya kalau kita konversi ke bilangan tahun, alfus syahrin, 1000 bulan itu sebanyak 83 tahun. Oleh sebab itu para ulama kemudian memberikan satu penafsiran, ibadah yang dilakukan pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah yang dilakukan selama 83 tahun, 1000 bulan. Makanya kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita inginkan. Orang yang menginginkan malam Lailatul Qadar itu berarti dia menginginkan melakukan akselerasi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mempercepat supaya kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akselerasi. Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Lailah dhayiqah. Kenapa malam itu dikatakan malam yang sempit? Lailah dhayiqah karena pada malam itu tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam itu segenap malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi sehingga kemudian bumi itu menjadi sempit dan kemudian para malaikat itu menebarkan kebaikan, mengantarkan urusan-urusannya. Maka disitulah beruntungnya orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah, dia mendapatkan doa-doa keberkahan pada malam itu. Maka kita memimpikan mendapatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang waktu idza dakhala al-ashru, ketika datang 10 terakhir di bulan Ramadan itu, syadda mi'daruh, beliau kemudian mengecangkan ikatan pinggangnya. Maksudnya adalah beliau memperbanyak amal ibadah pada waktu itu. Jadi tidak malah kendor, tapi justru semakin bersemangat. Karena tadi untuk diantaranya adalah untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa ahya lailahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu, beliau menghidupkan malamnya. Artinya beliau itu begadang para jamaah. Sedikit tidurnya. Ya. Malam genap, malam ganjil, pokoknya beliau banyak-banyak beribadah. Walaupun dalam beberapa riwayat disebutkan turunnya malam Lailatul Qadar itu, ya, itu terjadi pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Nah sekarang kita malam ganjil ya. Malam ke-27. Nah, kita tambah semangat lagi ya. Wa aiqadhu ahlahu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ketika datang 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu, beliau membangunkan keluarganya. Tidak hanya sendirian Rasulullah untuk mendekatkan diri beribadah pada malam itu, pada waktu itu, tapi juga mengajak sanak keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan juga cucunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kemudian kita layak untuk membangunkan spirit, keinginan yang kuat pada diri kita sebagai seorang mukmin untuk juga menginginkan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Insya Allah, jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti kita didapati sebagai seorang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan,
pada kesempatan ini, jangan lupa kita membayar zakat fitrah. Yang belum, selepas ini segera membayar zakat fitrah, karena itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Apa fungsi daripada zakat fitrah itu? Maka Nabi SAW juga menegaskan dalam sebuah riwayat yang sahih, tuhratul lis-shaim. Zakat fitrah itu adalah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi wal apa di situ rafat. Minal lagwi wal rafat. Membersihkan, menyucikan orang-orang yang berpuasa dari sesuatu yang lagu dan juga dari sesuatu yang perbuatan kotor, perbuatan dosa. Barangkali kita selama menunaikan ibadah puasa 1 bulan ini ada yang kurang. Masih banyak kata-kata kita yang menyakitkan istri kita, anak-anak kita, ataupun teman-teman kita, tetangga kita. Atau mungkin barangkali di antara kita ada yang melalaikan ibadah-ibadah yang lain. Maka mudah-mudahan dengan menunaikan zakat fitrah itu, semuanya yang bolong-bolong tadi ditutupi, lalu kemudian menjadikan diri kita, orang yang berpuasa itu menjadi suci. Tuhratun lis-shaimin atau lis-shaim. Yang kedua, zakat fitrah itu adalah wa tu'matun lil masakin, yaitu sebagai bentuk kepedulian kita, lalu kemudian memberikan makan untuk orang-orang yang memang tidak mampu, al-masakin. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri, fahuwa zakatun makbulatun, maka itu adalah zakat yang makbul, zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya statusnya zakat fitrah itu yang tadi bisa menghapus, menyempurnakan ataupun menjadikan orang yang berpuasa itu menjadi suci, membersihkan, menyucikan orang-orang yang berpuasa. Waman addaha ba'da sholat, tetapi barang siapa yang menunaikan, membayar zakat itu setelah sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu termasuk sedekah biasa saja. Oleh sebab itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini masih ada kesempatan segera kita tunaikan membayar zakat, sehingga kemudian kita betul-betul menyempurnakan ibadah saum ini dengan baik, dan kemudian kita semua berhasil menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menyandang predikat takwa atau al-muttaqin sebagai esensi dari ibadah yang kita kerjakan ini. Dan jika kita berhasil meraih gelar ketakwaan itu, maka itulah berarti kita mendapatkan bekal yang terbaik untuk nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan surga. Kita merindukan surga Firdaus dan macam-macam surga itu. Maka dengan bekal ketakwaan itu, insya Allah kita akan menjadi penghuni surga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf. Ala ilallahi tasirul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.